السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia sangat ingin dan bercita-cita bagaimana dia menjadi orang yang dikenal oleh banyak manusia. Sebahagian dari kita ingin bagaimana dia menjadi orang yang terkenal, diketahui oleh banyak orang, dan itu menjadi satu kebanggaan oleh sebahagian mereka. Tetapi siapa di antara mereka yang berpikir bagaimana agar saya menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah? Bagaimana saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Tak peduli bagi dia orang mau cinta sama dia atau tidak. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang sejati. Tak peduli dia dibenci atau tidak oleh manusia, dicintai atau tidak oleh manusia, tak peduli bagi dia. Yang penting bagaimana dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki surga adalah Allah, bukan manusia. Mengapa kita berlomba-lomba bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia, padahal kecintaan manusia kepada kita tidak membuat kita bisa mendapatkan surga Allah. Tetapi mereka yang mendapatkan kecintaan Allah, merekalah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti seseorang dicintai oleh banyak manusia tetapi dia bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah mindset kebanyakan manusia. Bagaimana saya dicintai oleh makhluk? Bagaimana saya dicintai oleh banyak manusia? Bagaimana orang lain suka dengan saya? Bagaimana saya terkenal di mata manusia? Tetapi tak pernah berpikir dia, bagaimana saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan tertipu saudaraku yang dimuliakan Allah. Dengarkanlah sebuah hadis yang menunjukkan betapa tingginya selera para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Umar, qila ya Rasulullah, man ahabbun nasi ila Allah. Dari sahabat Abdullah bin Umar dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah?" "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah?" Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang sangat dalam. Pertanyaan yang sangat berbobot. Pertanyaan yang menunjukkan betapa gigihnya sahabat Rasulullah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi sebagaimana kebanyakan yang difikirkan oleh manusia. Bagaimana saya dicintai oleh mereka, bagaimana saya menjadi orang yang dikenal oleh mereka. Lihatlah bagaimana sahabat Rasulullah. Dia berpikir keras. Bagaimana saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selera yang tinggi. Karena apalah arti dicintai oleh makhluk, oleh manusia, apabila dibandingkan dengan sang Khalik, sang pencipta, tak ada artinya. Walaupun seluruh alam ini mencintai dia, tetapi Allah tidak mencintai dia, tak ada artinya. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekian banyak makhluk tak akan bisa menandingi kebesaran Allah. Maka ini menunjukkan selera yang tinggi yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah. Dia berpikir bagaimana dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Dengarkan ma'asyarul muslimin, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Nabi mengatakan, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat untuk manusia yang banyak. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana dia berpikir, saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Saya bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Saya bisa membantu untuk orang lain. Keberadaan saya dibutuhkan oleh orang banyak. Memberikan manfaat untuk orang lain, bukan mengambil manfaat. Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa contoh amalan yang dengan itu engkau bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang engkau berikan kepada seorang muslim. Engkau memberikan kebahagiaan dalam hati seorang muslim. Engkau berusaha keras bagaimana dia menjadi orang yang bahagia. Engkau bisa membuat dia bahagia, bahagiakan dia. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa senang yang engkau berikan kepada saudaramu seorang muslim. Engkau mampu memberikan itu kepada saudaramu yang membuat dia gembira, senang, berikan. Engkau masukkan kesenangan ke dalam hati dia. Bukan sebaliknya, mempersulit urusan saudaramu. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka berbelit-belit menyusahkan, menyulitkan saudaranya. Seharusnya dia memudahkan urusan saudara kaum muslimin. Yang dengan itu engkau berusaha memberikan kebahagiaan dalam hati dia. Ini yang contoh yang pertama. Amalan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, takshifu anhu kurbah. Engkau mengangkat kesulitan saudaramu. Engkau ringankan beban dia. Engkau angkat kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaramu. Au taqdi anhu daina, atau engkau bantu saudaramu melunasi hutangnya. Apabila kita tahu ada sebahagian dari kita yang sedang terlilit hutang dan sulit dia untuk melunasinya,
maka kita sebagai seorang muslim jangan tinggal diam. Berusaha membantu apa yang bisa kita bantu. Terkhusus Anda yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki. Manfaatkan momen itu. Kesempatan ada di tangan Anda untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bantu saudaramu. Ringankan beban dia. Dia terlilit hutang. Taqdi anhu daina. Engkau lunasi hutang dia. Kalau kita tak bisa melunasi hutang dia karena mungkin hutang dia besar, setidaknya kau ringankan membayar apa yang bisa kau ringankan dari sekian banyak hutang yang dia miliki. Bantu sedikit. Atau carikan solusi. Selama solusi itu tidak berbenturan dengan syariat, dengan perkara-perkara yang dilanggar, dengan perkara-perkara yang mengandung unsur keharaman. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara amalan yang dengan amalan itu engkau bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tatrudu anhu ju'a. Engkau usir rasa lapar dari saudaramu. Engkau usir rasa lapar yang dirasakan oleh saudaramu. Apabila kita mengetahui ada tetangga kita yang sulit memenuhi kebutuhannya, makanan pokoknya tak terpenuhi, maka sebuah kezaliman apabila Anda tak peduli kepada dia. Anda akan ditanya oleh Allah, mana hak tetangga yang tak engkau jalani? Mana hak tetangga yang tak engkau penuhi? Mana hak tetangga yang engkau abaikan? Hak tetangga besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu Jibril wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta inni dhanantu annahu sayuwarrithuh. Sungguh Jibril selalu dan sering datang kepadaku, berwasiat kepadaku untuk senantiasa memperhatikan hak-hak tetangga, sehingga aku mengira seakan-akan tetangga itu berhak mendapatkan harta waris dariku, kata Nabi SAW. Masih saja Jibril mendatangiku, berpesan dan berwasiat kepadaku agar aku memperhatikan hak-hak tetangga itu. Sampai-sampai aku mengira seakan-akan tetangga itu berhak mendapatkan warisan dariku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril berulang-ulang kali mendatangi Rasulullah, perhatikan hak tetangga, perhatikan hak tetangga, perhatikan hak tetangga. Perhatikan kebutuhan dia, apa yang perlu kita bantu dalam urusan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kenali tetanggamu. Kenali orang-orang yang bersebelahan denganmu. Apa yang bisa kita bantu urusan dia. Kesulitan apa yang sedang dia hadapi. Seorang muslim dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Demikianlah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lain ibarat satu bangunan yang kokoh. Saling menguatkan antara satu bata dengan bata yang lain. Sehingga terbentuklah bangunan yang kokoh dan kuat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Hendaklah engkau berusaha mengusir rasa lapar yang dirasakan oleh saudaramu. Apabila kita tahu ada orang yang kelaparan, maka kita punya kemampuan untuk menghilangkan rasa laparnya, usir. Tatrudu anhu ju'a. Usir rasa lapar yang sedang dirasakan oleh saudaramu itu. Dengan itu engkau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Dan sungguh aku berjalan menemani, mendampingi saudaraku satu kebutuhan untuk menyelesaikan hajatnya, itu jauh lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah, betapa besarnya kemuliaan membantu orang lain. Bisa kita bayangkan ma'asyal muslimin, orang yang iktikaf di Masjid Nabawi, dia akan sibuk dengan ibadah. Apalagi dikatakan oleh Nabi iktikafnya 1 bulan.
Kita tahu orang yang i'tikaf akan sibuk dengan salat, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan ibadah, nilai-nilai ketaatan. Itulah orang yang i'tikaf, sibuk dengan ibadah. Dan kita tahu nilai satu kali salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada salat di luar Masjid Nabawi 1000 kali lipat nilainya. Salat sekali di Masjid Nabawi, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik dibandingkan salat 1000 kali di selain masjid ini, kecuali Masjidil Haram. Bayangkan, satu kali salat nilainya 1000 kali lipat salat di masjid yang lain. Bagaimana kalau dia salat itu berulang-ulang kali, 5 kali sehari, ditambah lagi dengan salat sunnahnya, dan itu selama 1 bulan. Allahu Akbar. Betapa besarnya pahala orang yang i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, sungguh aku pergi berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan satu hajat keperluan yang dia butuhkan. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai dibandingkan aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan ini. Jangan remehkan membantu saudara Anda di sisi Allah, nilainya sangat tinggi dan besar. Kecintaan akan Allah berikan kepada Anda. Allah akan mencintai Anda. Inilah beberapa amalan yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Berlomba-lombalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan jangan tertipu ketika sebahagian mereka berlomba-lomba bagaimana mereka bisa dicintai oleh manusia, tetapi Anda berlomba bagaimana Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Miliki cita-cita yang mulia. Miliki angan-angan yang tinggi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Miliki selera yang tinggi sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Pada khutbah yang pertama telah kita dengarkan bersama bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda adalah orang-orang yang beriman, sungguh hadis ini menjadi salah satu upaya bagaimana kita bisa mencapai kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini akan menjadi cahaya bagi kita yang menerangi derap langkah kita bagaimana kita bisa mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila seseorang telah mendapatkan kecintaan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan jatah yang sangat-sangat banyak. Dia telah mendapatkan porsi yang besar dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Fa inna mahabbatallah li'abdihi syai'un 'azim. Ketahuilah sesungguhnya kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu hal yang sangat besar yang harus dibanggakan oleh seseorang. Bagaimana tidak? Di dalam hadis Nabi menerangkan bahwasannya seseorang apabila dia telah berhasil mendapatkan kecintaan Allah, maka bukan hanya Allah yang akan cinta kepadanya, tetapi semua penghuni langit akan mencintai dia secara otomatis. Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan Jibril untuk mencintai hamba ini.
Dan Jibril akan memerintahkan seluruh penduduk langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah bukan sesuatu yang kecil. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai hambanya, Allah akan memanggil Jibril. Nada Jibril. Jibril akan dipanggil oleh Allah. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencintai salah satu di antara hambanya, maka cintai dia, kata Allah. Allah perintahkan Jibril untuk mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun akhirnya mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ belum. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Maka Jibril pun memanggil semua penghuni langit. Semua penghuni langit, saudaraku, bukan hanya langit satu saja. Langit satu, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Diumumkan oleh Jibril, diberikan surat edaran, dikhabarkan kepada seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya di permukaan bumi itu, maka cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka serta merta semua penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun menjadi orang yang diterima di sisi penduduk bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lihatlah ma'asyar muslimin, betapa besarnya kemuliaan seseorang yang telah berhasil mendapatkan kecintaan Allah. Allah akan perintahkan semua penduduk langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berlomba-lombalah, berusaha keraslah, berjibakulah, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai predikat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, berikanlah manfaat itu kepada saudaramu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berfikirlah bagaimana saya bisa membantu orang lain. Bukan berpikir bagaimana saya dibantu oleh orang lain. Berikan manfaat untuk orang lain. Jangan sebatas mengambil manfaat terus dari orang. Saatnya Anda bergerak. Bagaimana saya bisa meringankan beban orang lain? Bagaimana saya bisa membantu orang lain? Ketahuilah, Nabi SAW mengatakan, "Man yassara an mu'sirin." Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, Allah akan ringankan beban dia di akhirat nanti. Ketika kita berusaha meringankan beban urusan saudara kita, Allah akan membalas itu untuk Anda kelak di akhirat. Allah akan ringankan beban Anda di akhirat. Tidakkah kita ingin posisi ini? Ketika di hari kiamat nanti, setiap kita akan merasakan ketakutan yang besar, mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Setiap kita akan menyangka bahwa dirinya akan binasa dengan banyaknya dosa dan kesalahan yang dia lakukan semasa di dunia. Dia mengira bahwa dia akan binasa. Ternyata urusannya dimudahkan oleh Allah. Karena dia dahulu di dunia pernah memudahkan urusan saudaranya. Itulah janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang bisa kita berikan. Memberikan manfaat apa yang bisa kita berikan manfaat. Memberikan perbukaan apa yang bisa kita berikan perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Sebahagian kita merasa bangga ketika mendapatkan undangan, mendapatkan makanan gratis. Tetapi ada di antara mereka yang berusaha, bagaimana saya bisa memberikan makanan itu untuk kaum muslimin. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagian mereka berusaha keras, bagaimana saya yang bisa memberikan perbukaan untuk mereka. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Ketika dia selalu berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ala kulli muslimin sadaqah.
Hendaklah setiap muslim setiap harinya mengeluarkan sedekah. Maka para sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, faman lam yajid. Bagaimana kalau dia tidak punya kesanggupan untuk bersedekah? Dia adalah orang yang terbatas ekonominya. Tidak punya kelebihan harta sebagaimana yang lain. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ya'malu biyadi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah dia berusaha memberikan manfaat dengan memberikan sedekah kepada orang lain. Dengan cara apapun. Yu'in dhal hajatil malhuf. Yu'in dhal hajatil malhuf. Dia bisa membantu orang lain dengan meringankan beban. Membantu orang mengangkat barang. Tidak hanya dengan mengeluarkan sedekah dengan harta. Anda tak punya harta, bersedekah. Anda bisa meringankan orang lain dengan mengangkat, dengan jasa. Jadikan diri Anda sebagai relawan. Untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa membantu Islam. Meninggikan kalimat Allah dengan cara itu, bantu. Anda punya harta, bangun rumah Allah azza wa jal. Masjid memiliki kebutuhan, berikan bantuan itu. Dan seterusnya. Berfikirlah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh seluruh penduduk langit. Terkhusus malaikat Jibril. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berjuang keras. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Islam dan agama Islam ini. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadir hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.